Ya, baru saya bilang saya nggak mau diputusin sama si Zoom, Zoom-nya udah mutusin duluan. Sebel. Oke. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Bingung maksimal? Maksimal, Bu. Maksimal ya. Jadinya belajar deh hari ini. Tadinya udah nggak mau belajar ya. Tapi kan nanti ada tugas lagi kan, Bu? Ada dong, pastinya. Terus bikin pusing lagi nggak, Bu, kira-kira? Oh, kamu sudah mengibarkan bendera putih gitu sih, Cit. Ya, ada pertanyaan sejauh ini? Wah, akhirnya bisa join juga Pak Malik. Oke. Nah, jadi silakan dibuka bukunya halaman 118. Dari setelah mendiagnosis tadi, yang 3 lapis itu, Anda diharapkan menemukan salah satu, ini tugas berikut, salah satu dari 4 masalah organisasi. Yang pertama adalah masalah manusia. Kalau Anda baca bukunya itu ada masalah manusia itu masalah seperti apa sih? Yang ngurusin komunikasi, masalah pembuatan keputusan, masalah kepemimpinan, itu termasuk masalah manusia. Kemudian berikutnya lagi ada masalah teknologi dan struktural. Teknostruktural itu teknologi dan struktural. Ada di halaman 119. Apa itu? Ngomongin apa itu? Pembagian tugas, penggunaan teknologi, desain pekerjaan, itu semua terkait masalah teknostruktural. Oke, kemudian berikutnya ada masalah apa lagi? Ada masalah manajemen sumber daya manusia. Loh, apa bedanya tadi sama masalah manusia? Kalau yang orangnya, Bu. Yang manusia tadi masalah orangnya, individunya. Yang masalah manajemen sumber daya manusia, sistemnya, bagaimana mengembangkan karir orang, bagaimana supaya nggak kehilangan orang, bagaimana menggunakan penilaian kinerja. Jadi, belum satu lagi adalah intervensi masalah strategis yang berkaitan dengan strategi organisasi keluarnya mau ngapain, mau ekspansi, mau apa, mau berubah, mau beradaptasi, mau buka cabang, itu masalah strategis. Gitu. Nah, bagaimana menemukan masalah dari desain organisasi yang tadi 3 lapis itu? Nah, lihat aja. Setelah menganalisis, Anda pasti tahu deh, oh di tempat saya itu masalahnya adalah masalah teknologi. Unkris misalnya, masalahnya adalah masalah teknologi. Kita tuh nggak pakai teknologi sama sekali loh. Masih zaman batu gitu kan. Orang mah udah pakai siakat tuh udah dari kapan-kapan tahu. Kita pakai siakat baru terpaksa setelah COVID. Itu kita nggak pakai teknologi loh. Hari gini itu dosen masih harus, dosen wali, pembimbing pembimbing akademik masih harus tanda tangan KRS. Di kampus-kampus lain mah udah nggak begitu. KRS dimasukin sama manusia, sama mahasiswa, dosen wali tinggal klik, oke, jalan. Nggak usah harus, Bu, ketemu di kampus, Bu, mau ngapain tanda tangan KRS? Hari apa ini, zaman apa, gitu. Ya. Jadi kalau setelah melakukan analisis organisasi 3 lapis tadi untuk Unkris, saya menganggap masalah
yang utama adalah masalah teknologi. Gitu. Nah, masalah di tempatnya Pak Jarwo apa? Saya nggak tahu. Menurut Pak Jarwo apa, Pak? Apakah masalah manusianya? Susah ternyata orang-orang yang pinter berhitung ini, orang-orang yang pinter ngatur duit itu ternyata nggak bisa misalnya memimpin. Masalah manusia. Gitu. Oh, ini ternyata orang-orang keuangan itu sulit dicari replacement-nya karena standarnya banyak yang nggak sesuai. Berarti masalah manajemen sumber daya manusia. Jadi hasil analisis yang tadi, yang kemarin versi Anda itu digunakan untuk mencari masalah. Kalau menganalisisnya benar, detail, pasti ketahuan organisasi Bapak Ibu, organisasi Anda punya masalah apa. Nah, tapi kalau organisasinya dianalisis kayak kemarin, apalagi cuma satu level, kayaknya sih belum ketahuan masalahnya apa. Itu. Ya. Nah, kalau sudah misalnya ketahuan masalahnya adalah masalah manusia, terus diapain? Misalnya masalah kepemimpinan. Ini orang-orang ini nggak ada, orang-orang UNKRIS misalnya, yang dari analisis saya, ternyata paling parah itu urusan nggak ada yang mau memimpin. Semuanya cuma minta dihormatin, tapi nggak ada yang bisa jadi pemimpin, misalnya. Lalu diapain? Lihat ke bagian proses individu tadi. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Salam. Halo, Tapi ngomong Pak, siapa maaf. tuh? Feb, di Halo. Feb. Nah, kalau ada udah tahu nih masalahnya masalah manusia. Maaf ya, pencet soalnya lagi nyetir. Kalau sudah tahu masalahnya manusia, ternyata proses intervensi proses manusia itu ada dua macam. Lihat diagramnya di halaman 119. Ada yang di-treat itu individunya, ya. Ada yang di-treat kelompoknya. Ya. Paham nggak? Kalau individunya ada 3 cara juga. Yaitu cara konsultasi, ada cara intervensi pihak ketiga, ada cara team building. Masing-masing caranya baca di buku. Udah saya jelasin di situ. Sementara kalau sistem yang lebih luas, bisa pakai 3 cara juga. 1, 2, 3. Cara yang kedua, intergroup relation, punya 2 cara lagi. Cara yang large group intervention, ada 3 cara lagi. Nah, jadi bayangkan kalau Anda menemukan, Bapak Ibu menemukan satu aja masalahnya, yaitu masalah manusia. Kemudian Bapak Ibu memutuskan bahwa, oh yang harus di-treat adalah sistem yang lebih luas. Saya berharap hasil akhirnya tuh sampai di sini. Mau pakai yang mana? Kelihatan nggak nih kursor saya goyang-goyang? Jadi jangan cuma, oh yang diintervensi adalah intergroup relation. Sampai sini doang. Caranya begini, nggak dijelasin lagi caranya gimana. Jangan. Intergroup relation-nya mau pakai cara yang mana? Dan kenapa Bapak Ibu memilih cara itu, bukan cara yang lain? Pusing ya? Pusing. Pusing pasti. Nggak usah Anda jawab, saya tahu kok pusing. Lihat dari wajahnya Pak Malik, itu saya udah ketahuan, itu pusing dia. Ya Pak? Iya, Bu. Ya, itu baru teknik, baru kalau satu masalah. Apakah satu organisasi segede Kementerian Keuangan cuma satu, masalahnya manusia doang? Enggak. Pasti ada masalah teknostruktural, pasti ada masalah manajemen sumber daya manusia, ada masalah strategis. Tapi saya minta satu aja kok, kalaupun empat-empatnya ada, saya minta satu saja, pilih yang Bapak Ibu merasa paling bisa untuk menjelaskan. Pak Jarwo kayaknya saking stresnya satu bungkus habis itu.
ngerjain tugas saya sebungkus satu habis ya. Jadi tentukan dulu dari diagnosis masalah itu mana yang mau dijadikan, mau diangkat sebagai masalah untuk dijelaskan intervensinya, baru ikutin diagram yang ada. Jadi kalau masalahnya manusia, pilihannya sesuai diagram itu yang manusia. Kalau yang struktural ada lagi di belakangnya diagram yang berbeda. Bisa bacanya nggak? Bisa lah ya. Kalau intervensinya yang pakai teknostruktural, halaman 120, itu yang bisa dilakukan adalah restrukturisasi organisasi atau karyawannya. Kalau yang dilakukan intervensi kepada karyawannya, pakai cara apa? Ada employee involvement, ada work design. Saya nggak foto nih, ada di buku. Dilihat aja masing-masing, halaman 120, gambar 38, bagian proses intervensi teknostruktural. Kalau teman-teman mahasiswa memutuskan bahwa yang mau diperbaiki adalah, yang menjadi masalah dan akan diperbaiki adalah masalah teknostruktural, pilihannya ada di pilihan intervensinya atau pilihan treatmentnya ada di gambar ini. Mau organisasinya atau mau karyawannya. Kalau karyawannya, employee involvement, atau mau pakai work design. Berakhir sampai situ? Enggak. Employee involvement ada 3 cara lagi. Work design ada 3 cara lagi. Kalau pakai pendekatan yang sosioteknis, Sahri, aduh. Kalau pakai pendekatan yang sosioteknis berakhir di self-managed work teams. Apa itu? Ada di buku semua, silakan dibaca. Ya, jadi satu aja, nggak usah. Kalaupun ada 4 masalah, nggak usah 4-4-nya. Satu aja yang paling mungkin untuk teman-teman jelaskan intervensinya. Ri, lo baru masuk sekarang, kagak bakal ngerti, Ri. Yang dari tadi ngikut aja belum tentu ngerti. Sahri lagi. Bu Sari baru pulang kerja, Bu. Aduh, kasihan deh. Bu. Kasihan deh. Maaf ya, Bu, baru hadir, Bu. Nggak apa-apa. Ntar kan ada rekamannya. Ya, jadi tugas yang kemarin sudah saya nilai, jadi tidak bisa diapa-apain lagi. Cuman belum saya kembalikan nilainya. Untuk melakukan tugas yang intervensi ini, saran saya sih silahkan diperbaiki dulu tugas yang kemarin sebagai landasan untuk menentukan apa masalah organisasinya. Masalah yang mau diintervensi itu apa. Gitu. Jadi jangan dibiarkan yang tugas kemarin salah. Karena kalau tugas yang kemarin dibiarkan salah, nggak diapa-apain, nggak diperbaiki, 90% saya yakin nggak bisa menemukan masalah organisasi ini. Gitu. Jadi saran saya, yang kemarin diperbaiki dulu sesuai dengan penjelasan saya tadi soal gambar 33. Oke, sudah itu temukan masalahnya apa, baru Anda kerjakan tugas yang sekarang ini, yaitu memilih masalah dan intervensinya. Sama seperti yang kemarin, atau seperti tugas saya yang sudah-sudah. Di tempat saya nggak ada tugas yang salah. Kalau salah berarti nilainya 0. Di tempat saya selalu tugasnya adalah yang bisa dijelaskan. Saya sebenarnya gampang kok, kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian ngumpulin tugas asal-asalan sekalipun, biasanya saya kasih 60. C. Karena saya juga nggak mau Bapak Ibu nggak lulus, terus ketemu saya lagi tahun depan, ngapain, ogah, bosan kan? Jadi saya maunya Bapak Ibu, teman-teman sekalian tuh lulus sekali aja. Kalau Pak Jarwo mau ngulang sih terserah. Tapi kalau saya sih nggak mau, maunya kalian lulus, udah segera selesai. Jadi saya nggak pernah kasih nilai jelek sebenarnya. Asal-asalnya pun, biasanya kalau udah ngumpulin tugas, saya kasih 56 sampai 60, itu C paling rendah. Kalau ngumpulin tugasnya kebangetan cuma 1 paragraf ya 56 lah ya gitu kan.
kan cuman asal-asalan juga ya, saya juga nilainya yang paling rendah gitu. Tapi kalau udah udah ngumpulin tugas, ya kayak salah kemarin itu pun yang satu lapis saya kasih 60. Apa malah lebih, nggak tahu deh. Ntar saya balikin. Gitu. Jadi tidak ada tugas yang salah, jangan pernah khawatir di pelajaran saya, di mata kuliah saya. Yang penting teman-teman bisa jelasin, Bu, saya pilihnya intervensinya di karyawannya, Bu, karena begini, begini, begini. Intervensi yang saya pilih adalah employee involvement, karena begini, begini. Ingat, selalu sertakan alasannya, kenapa pilih itu. Kan ini ilmiah, jadi harus ada penjelasannya. Nggak bisa kayak milih pacar, saya pilih itu, kenapa? Seneng aja, nggak bisa. Harus ada penjelasannya, kenapa saya memilih intervensi misalnya work design. Gitu. Ya, jangan cuma, saya mau milih work design, pakai pendekatan motivasi, pakai job enrichment. Iya, itu sih cuma baca diagram doang, ke sana, ke sana, ke sana, gitu kan. Saya pakai work design karena begini-begini, pendekatan motivasi yang dilakukan seperti ini, kemudian job enrichment, kan semua itu perlu penjelasan. Begitu, teman-teman. Bu, Oi, jadi kan misal pilih work design nih Bu, itu kan ada 3 cabang lagi. Nah dari 3 cabang itu pilih salah satu tuh Bu. minimal salah satu. Kalau kamu mau gabungin Pilih salah dua, satu, terus baru dijabarin lagi ke iya, cabang berikutnya gitu. iya. Cabang itu dijabarin, kemudian kalau ada terusannya lagi, ya terusannya dipilih dan dijabarin juga, gitu loh. Apakah hanya satu treatmentnya? Enggak. Kalau misalnya gini, saya mau ini ya, kita pakai gambar yang terakhir saya jelasin yang teknostruktural. Saya mau yang diintervensi karyawannya, Bu, pakai employee involvement dan work design, boleh. Asal bisa ngejelasin kenapa kok pakai 2. Si employee involvement-nya dipakainya kapan, kenapa pakai employee involvement, kapan makainya, pada situasi seperti apa, kemudian work design kenapa dipilih, dipakainya untuk kondisi apa, harus dijelasin. Jadi tadi Citra bilang, dipilih 1, Bu. 1 minimal. Kalau merasa 1 itu kurang bisa mengintervensi, kurang bisa menyelesaikan masalah, 2 boleh. Gitu. 3, ya kalau ada 3 pilihannya boleh. Ini masalahnya adalah tinggal Anda memilih kombinasinya yang mana yang menurut Bapak Ibu sekalian, yang menurut teman-teman paling bisa menyelesaikan masalah di organisasi, itu aja. Wah, kalau pakai downsizing doang nggak cukup, Bu. Udah di downsizing harusnya di re-engineering. Oke. Silahkan. Gitu. Udah mulai megap-megap. Pak Malik udah begini. Si Ahmad Rifaldi nggak tahu Latin apa, udah bengong aja gitu kan, tatapan hampa gitu. Daniel juga udah betulin kacamata, udah merosot berapa kali dari tadi kacamatanya. Pak Jarwo udah Saya terbuka lebar tangan saya nih, Bu. Hah? Open. Tangan saya terbuka lebar. Bu mau pizza nggak, Bu? Jangan ngomong aja, buktikan. Ya, Bu. Ntar saya kirim ke rumah Ibu nih. Nah, gitu. Apakah ada pertanyaan? Bu, nanya dong, Bu. Apa? Kalau masalahnya saya tertarik melelang jabatan tuh gimana, Bu? Kan semuanya ada di situ, Bu. Apa-apa? Lelang jabatan. Masalahnya apa jabatan? Lelang jabatan. Oh, lelang jabatan. Kenapa gitu? Ada manusianya, ada teknologi, ada manajemen SDM, strategis. Bisa dimasukin semuanya. Bisa. Ujung-ujungnya TTM. Kok TTM? Hubungan istimewa yang masuk. Gimana itu? Ya, itu masalah. Nah, dibobotin aja masalah. Kalau Bapak bilang ujung-ujungnya TTM, berarti menurut saya
masalahnya lebih dominan adalah manajemen sumber daya manusia dong. Ya. Ya. Nah, kayak gitu. Pasti tahu kan masalahnya apa gitu kan. Masalahnya adalah lelang jabatan. Ternyata bukan lelang jabatan masalahnya. Masalahnya adalah berakhir dengan TTM-nya itu loh. Ya. Gitu. Ya. Kalau lelang jabatannya mungkin kesannya jadi banyak. Teknologi masuk, manusia masuk, strategis masuk. Kalau kita lihat dari si lelang jabatannya. Tapi tadi begitu Pak Jarwo bilang, ujung-ujungnya TTM, Bu. Nah, ternyata masalahnya bukan di lelang jabatannya itu sendiri, tapi karena si TTM tadi. Kalau TTM tadi, dugaan saya masalahnya adalah manajemen sumber daya manusia. Sistemnya berarti kan. TTM apa sih Bu? Teman-teman. Tanya yang punya masalah, Feb. TTM artinya nggak pakai apa, mau diseleksi apapun juga yang kepilih dia juga gitu loh. Betul nggak Pak? Iya. Yang dipilih, yang menang. Tadi kan ngomongin lelang jabatan tuh, Feb. Walaupun ada berbagai strategi lelang jabatan, ada berbagai teknik, ujung-ujungnya udah ketahuan siapa yang bakal menang gitu loh, karena si TTM tadi. Oh, iya. Kan berarti masalahnya bukan di teknis lelang jabatannya, bukan. Bukan di kurangnya manusia, bukan. Kurangnya calon, bukan. Tapi pada manajemen sumber daya manusia, sistemnya yang salah. Karena mau dites kayak apa, mau diseleksi kayak apa, si TTM tadi itu jadinya. Kalau ada yang bingung, ntar minta tanya Pak Jarwo ya, penjelasannya gimana ya. Gitu. Jadi kalau seperti ini contoh yang bagus menurut saya, karena apa? Karena yang kita lihat sebagai masalah awal, tadi lelang jabatan itu, ternyata bukan itu masalahnya. Gitu. Yang nonton film Bu ya. Ceritanya endingnya di terakhir. Suka-suka Bapak deh. Saya mah ikut aja. Gitu ya. Nanti dengan berjalannya analisis, menurut pengalaman saya, nanti teman-teman akan melihat sendiri yang tadinya kita duga masalah, nggak taunya bukan ini loh gitu. Adalah ini ternyata cuman apa? Gunung es, atasnya aja yang kelihatan. Ternyata di bawahnya itu ada lalala ye yang bikin masalah gitu. Ada TTM lah, ada suap apa segala macam yang gunung es yang bagian bawahnya itu yang kerendam air itu di bawah laut jadi nggak kelihatan. Gitu, teman-teman, mahasiswa saya tersayang. Semoga semakin bingung. Saya nggak bisa bilang semoga tidak bingung lagi, karena pasti bingung. Semoga semakin bingung. Sofyan udah nyengir aja, aduh ibu bikin gua nggak bisa tidur lah ini. Ya Sof. Tadi yang goes nyampe nggak tuh? Siapa? Denny. Jangan-jangan setelah mendengarkan pembelajaran dari saya, dia memilih untuk tidak sampai ke rumahnya. Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Jadi pada masuk kan semuanya berapa orang? Oh ya banyak loh. Gitu. Nah, kalau sudah membuat esai, perlu diperhatikan itu logika sama bahasa. Kenapa? Karena kasus yang saya hadapin ini kalau berurusan sama skripsi terutama itu adalah sebenarnya banyak yang ada di kepala mahasiswa, tapi ketika dituliskan dalam skripsi, muter aja nggak ketahuan. Kamu tuh mau ngomongin apa sih, Nduk? Le, gitu kan? Karena dari bacaannya itu saya nggak ngerti dia mau ngomong apa. Itu makanya dari sekarang, dari awal kalau saya sih, kalau Anda ketemu saya semester 1, semester 2 itu semua tugasnya adalah paper. Kenapa? Untuk membiasakan diri menyampaikan pikiran secara logis, terurut. Jadi orang tuh ngerti mau ngomong apa. Bukan buat saya kepentingannya, buat teman-teman sekalian ini nanti kalau skripsi, kalau harus ikut lomba. Bahkan menurut saya di kerjaan juga banyak kok yang membutuhkan Anda bikin report misalnya yang
yang terstruktur sehingga orang itu ngerti, oh Anda mau melaporin ini toh. Gitu. Jadi Betul, betul. ya kan, jadi ya mohon diterima saja tugas-tugas dari saya. Berlatihlah menyampaikan pikiran secara logis dengan bahasa yang baik dan benar gitu. Ada pertanyaan? Tugasnya kapan nih, Bu? Hari ini Buat saya kasih, habis ini buat UAS ya, Bu? buat UAS, buat minggu depan aja ya Pak Jarwo. UAS ada lagi. UAS belum saya kasih ya di Google Classroom. UAS gimana Bu kira-kira Bu? UAS baik-baik saja. Sepusing kayak gini ya Bu? Atau lebih pusing lagi? Emang belum saya kasih ya UAS-nya ya? Belum Bu. Oh iya, belum ada UAS-nya. Oke. UAS-nya pasti kasus. Loh, iya kan? Kalau sama saya pasti kasus. Cuma kasus apa juga saya belum tahu. Atau Anda cari sendiri kasusnya? Jangan Bu, jangan. Susah ini, susah. Ya pasti analisis kasus lah. Biasanya saya berikan 1 minggu sebelum UAS, jadi pas UAS tinggal dikumpulkan saja. Gitu. Pertanyaan lain? Seperti biasa, jangan lupa pakai jurnal. UAS, bukan yang ini. UAS nanti jangan lupa pakai jurnal. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lain sih, saya udah selesai menjelaskan, termasuk untuk tugas yang sekarang. Tugasnya itu cari masalah dari hasil analisis yang kemarin, 3 lapis, kemudian dipilih sendiri intervensinya mau pakai cara yang apa. Masalahnya cukup 1, walaupun ada banyak, nggak usah semuanya, masalah cukup 1, tapi intervensinya boleh lebih dari 1. Kalau Anda anggap 1 intervensi saja tidak cukup. Begitu. Lumayan juga ya. Cari nanya apa, Ri? Ya cukup sulit Cukup sulit. menjabarkannya Bu. Iya. Kalau saran saya, bagi yang baru mulai untuk mencoba menjelaskan, kalau saya sih lebih enak langsung diketik ya, karena ketik bisa hapus, ketik bisa hapus. Kalau ada juga teman saya yang belajar dengan cara ngomong. Ngomong terus direkam. Nanti didengerin, oh salahnya yang mesti bingungnya di sini, tinggal diketik. Dengan Anda merekam omongan, jadi gini, pasang rekamannya, saya mau menganalisis manusia melalui melalui intervensi yang ini karena begini. Nanti dengerin lagi, udah bener belum tuh omongannya, baru diketik. Kalau Anda dengerin aja masih bingung, berarti penjelasan yang tadi direkam itu belum logis. Ulangi lagi. Sampai dengerin penjelasan itu sendiri Anda sudah benar, sudah tahu, sudah paham, baru itu yang diketik. Dengan menggunakan bahasa yang lebih baik. Bukan bahasa percakapan maksud saya. Kan ketika kita ngerekam, pasti yang kita omongin bahasa percakapan kan, tinggal diubah ke bahasa formal untuk esai. Ya, bagus tuh, Bu. Treatment buat nembak cewek juga gitu saya pakai kok, Bu. Itu pakai intervensi apa itu? Teknostruktural. Nah, your meeting will end in 10 minutes. 10 menit lagi, silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada ya udah. Udah Bu. Udah. Rekamannya nanti di-share ya Bu ya di GC Bu. Apa? Rekaman yang sekarang ini? Iya. Iya. Nanti saya upload di GC.
Gitu. Jadi yang tidak ikut sekarang atau yang ketinggalan kayak Sahri bisa lihat dari awal kita ngomongin apa. Gitu. Yang lagi goes tadi juga bisa nyusul. Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, udahan ya? Ya? Nggak nyesel nih? Boleh, Bu. Ya udah, oke. Baik, kalau begitu, Sehari ini di mana sih? Baik, kalau begitu terima kasih. Kalau masih ada yang ditanyakan dan dianggap bisa diselesaikan lewat chat, boleh. Tapi menurut saya sih susah kalau lewat chat. Makanya saya malam ini saya minta untuk online learning. Kalau nggak ada lagi, sampai bertemu kapan-kapan lagi. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Terima kasih, Bu.